Berbakti kepada orang tua. Perintah Allah untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Allah berfirman, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang tua juga terdapat pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 83, Surat Al-Ahqaf ayat 15, Surat Al-An'am ayat 151, dan Surat Luqman ayat ke-14. 6 keutamaan berbakti kepada orang tua, yaitu pertama sebagai amalan paling utama dan sangat dicintai Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah amal paling utama? Salat pada waktunya. Jawab Rasul. Ia bertanya lagi, lalu apa? Lalu berbakti kepada kedua orang tua. Jawabnya. Ia lalu bertanya lagi, kemudian apa? Jihad di jalan Allah. Jawabnya. Kedua jihad dengan merawat kedua orang tua. Hadis riwayat Muslim. Seorang sahabat mendatangi Rasulullah, lalu meminta izin untuk berjihad. Rasulullah bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Masih, jawabnya. Rasulullah mengatakan, maka berbakti kepada keduanya, itu adalah jihad. Ketiga, ridho Allah tergantung kepada keridoan orang tua, dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Keempat, obat panjang umur dan tambah rezeki. Rasulullah bersabda, siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Kelima, akan dimasukkan ke surga dan dihindarkan dari malapetaka. Dan sebaliknya, Allah segerakan azabnya di dunia dikarenakan berbuat zolim dan durhaka kepada kedua orang tua. Keenam, doanya makbul. Sebagaimana kisah Uwais Al-Qarni, adalah seorang pemuda dari Yaman yang hidup di zaman Nabi Muhammad, namun tidak pernah bertemu langsung dengan Rasul. Ia dikenal sebagai sosok yang berbakti dan taat kepada ibunya, pemuda yang dicintai Allah dan terkenal di langit. Rasulullah pernah berpesan kepada dua sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, bahwa mereka harus mencari Uwais Al-Qarni dan meminta doanya. Ya Allah yang Maha Pemaaf, maafkan kami belum bisa membahagiakan ayah ibu kami, dan sebaliknya kami lebih sering membuat ayah ibu kami sedih dan susah semasa hidupnya. Bimbinglah kami untuk bisa berbakti, memuliakan, dan membahagiakan ayah ibu kami. Beri kami rejeki dan kemampuan untuk bisa menyenangkan ayah ibu kami. Amin.